Yang ketiga, bahwasanya jilbab itu adalah termasuk substansi, bukan simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa ya. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang SKP 3 Menteri yang pada pokok intinya itu tidak membolehkan sekolah negeri mewajibkan siswa ataupun tenaga pendidikan menggunakan seragam dengan atribut keagamaan tertentu. Karena ini, pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu, guru dan murid, dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kekhususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini. Ini suatu yang unik ya menurut saya, unik dan aneh. Anehnya di mana? Ini pertama, maksudnya kita kita bahas dulu maksudnya. Aturan ini dimaksudkan agar jangan sampai di sekolah negeri terjadi pemaksaan kepada agama tertentu. Artinya harus ada toleransi di situ. Oke, yang dipilih adalah toleransi. Ini anehnya di mana? Coba akan kita bahas nanti satu persatu. Karena anak didik kita ini tidak hanya kita arahkan untuk berjiwa toleran dalam arti sempit ya. Jadi dia ansih toleran, tapi kita tidak mengindahkan nilai-nilai yang lain yang berkembang yang diyakini masyarakat. Dalam hal ini adalah agama. Akan kita bahas satu persatu. Ini coba ini adalah pendapat opini dari saya selaku praktisi pendidikan. Ya, salah satu praktisi pendidikan, hal-hal apa yang layak dipertanyakan dari kebijakan menteri. Yang pertama, ini Pak Menteri ini mestinya harus tahu ini dan harus tahu aturan-aturan yang ada di kementeriannya yang ada dalam lingkup ruang kerjanya. Sebagaimana tertera pada IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 yang baru dicetuskan tahun kemarin. Itu bahwasanya sekolah itu akan mendapatkan nilai akreditasi yang tertinggi apabila telah mencapai atau telah memenuhi berbagai macam instrumen. Kalau di tingkat SD itu ada sekitar 36 instrumen ya, 35, 36. Salah satunya bahkan yang paling atas standar mutu lulusan yang nomor 2 itu menyebutkan apa? Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah. Perilaku religius. Pada level yang keempat sampai disebutkan, siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini siswa harus berperilaku religius, membudaya. Kalau level bawahnya, siswa menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran, jadi menunjukkan perilaku saja, belum membudaya. Level bawahnya, siswa belum konsisten menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang adanya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang terakhir, siswa berperilaku religius karena mematuhi tata tertib sekolah. Jadi kalau anak mematuhi berperilaku religius hanya karena mematuhi tata tertib, dia di level 1. Tapi kalau sudah mulai menunjukkan cuma belum konsisten, dia di level 2. Dia sudah mulai menunjukkan perilaku sehari-hari di sekolah, itu sudah level 3. Tapi kalau sudah menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai ajaran agamanya, baru dia di level 4. Pak Menteri, coba kita pikirkan, kita renungkan. Target atau kewajiban sekolah menurut IASP ini yang dicetuskan oleh
badan apa ini? BNSP atau BSM atau standar nasional ini. Itu menuntut agar sekolah membangun budaya religius. Pertanyaannya kan gitu ya. Jadi di sini oleh IASP diamanatkan sekolah bisa menciptakan budaya religius. Pertanyaannya Pak, ini dari teh, dari teori yang kita ini dari teori yang kita pahami. Membudaya itu kan bisa terwujud kalau ada kebiasaan. Kebiasaan terwujud kalau ada pembiasaan. Pembiasaan itu terwujud kalau awalnya diwajibkan, Pak. Kalau anak nggak diwajibkan menjalankan apa yang diajarkan agama dalam hal ini adalah jilbab, bagaimana dia bisa membudaya? Ya, pertanyaan pertama tentang IASP. Ini maaf kalau menurut saya justru melanggar poin di sini. Yang kedua, sudah ditetapkan sejak 2013 di kurikulum 2013 ada unsur apa? Sikap spiritual. Artinya apa? Sekolah ini jangan sampai hanya jadi pengetahuan teori tok. Nah, jangan hanya jadi keterampilan psikomotor tok. Jangan hanya tapi anak itu kalau sekolah kalau bisa sikapnya, sikap sosialnya, sikap spiritualnya jadi ada 4 unsur ini harus kita bangun dari peserta didik kan udah bagus sekali. Jadi anak tidak hanya kalau belajar agama tidak hanya tahu pengetahuannya atau bisa terampil sholat, bukan hanya itu, tapi sikap spiritualnya benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sosial. Nah, ini kan sudah bagus sekali. Nah, kenapa sekolah tidak boleh mewajibkan? Entah itu negeri, apalagi swasta. Kenapa negeri nggak boleh mewajibkan? Kalau dalam rangka menumbuhkan sikap spiritual kan jadi aneh. Pertanyaannya itu. Ya, pertanyaan yang ketiga, ini kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama yaitu kaitannya dengan IASP. Ini aneh kan? IASP mengamanatkan seperti itu kok nggak boleh mewajibkan. Yang kedua adalah amanah dari kurikulum sendiri tentang adanya sikap spiritual kok nggak boleh mewajibkan. Pertanyaan ketiga sekarang masalah jilbab. Ini ada pernyataan unik ini. Jilbab ini simbolik atau substansi? Kalau dari kacamata dulu, dari kacamata apa dulu ini? Kalau dari kacamata sekuler, jilbab itu hanya simbolik, hanya pakaian, Pak. Tapi dari sisi agama, kita harus lihat perspektif agama. Berjilbab itu adalah substansi beragama. Karena apa? Ini adalah bagian dari menutup aurat. Menutup aurat itu wajib bagi muslim. Kalau laki-laki batasannya dari mana sampai mana ada dari pusar sampai lutut. Itu menurut aurat bagi laki-laki. Kalau dari perempuan apa? Ada banyak perdebatan itu kan tidak wajib bagi muslimah. Sekarang pertanyaannya menutup aurat itu wajib tidak? Wajib. Sekarang batas auratnya mana? Jangan diperdebatkan. Tanya saja kalau perempuan itu sholat itu yang ditutup mana? Lihat kalau kalau di Indonesia ada mukena yang ditutup mana seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan yaitu aurat wanita. Nah, itu bagian dari substansi beragama yang harus diajarkan oleh sekolah. Harus diwajibkan. Ya itu. Jadi jilbab ini juga bagian dari beragama, dari bagian apa? Dari ajaran agama yang dianut oleh siswa, yang harus dibudayakan dan harus wajib. Sekolah negeri harus mewajibkan kepada muslimah untuk beragama. Oke, poin ketiga tentang jilbab itu substansi atau simbol. Jawabannya jelas, jilbab adalah substansi dalam beragama. Itu perspektif agama Islam. Harus dihormati dalam agama lain perspektif apa yang ada ya harus dihormati. Sekolah harus mendorong anak misalnya kalau dalam agama Kristen wajib berdoa dalam sehari ada berapa atau mungkin seminggu harus ditekankan. Dalam agama Hindu, agama Buddha sama. Intinya harus sekolah itu mewajibkan. Yang keempat. Nah, sebenarnya polemiknya yang di keempat ini yaitu mewajibkan kepada penganutnya. Masalahnya di situ. Yang jadi masalah adalah sekolah negeri mewajibkan non-muslim untuk berjilbab. Itu masalahnya. Tetapi kalau sekolah negeri mewajibkan siswi muslimah berjilbab itu sudah pas. Karena ini amanat dari IASP, amanat dari kurikulum.
Jadi kalau sekolah negeri mewajibkan muslimah berjilbab pas. Sekolah negeri mewajibkan untuk sholat 5 waktu udah pas, sudah setara. Setara antara sholat dengan jilbab itu setara wajibnya. Itu Pak Menteri yang menurut saya berpendapat beropini. Masalahnya sebenarnya titik poinnya di sini, jangan mewajibkan kepada yang bukan pemeluknya. Kalau di Bali agama Hindu mewajibkan hal-hal yang bersifat seperti Hindu silahkan. Misalnya kita nggak tahu ya secara secara fisik penampilan apa yang diharuskan. Ya silahkan diharuskan, tapi sesuai untuk penganut agamanya sendiri. Tuh ya. Poinnya di situ. Jadi ini adalah opini saya. Jadi pendapat saya tentang apa yang dicetuskan SKP 3 Menteri ini pada pokok poinnya adalah bahwasanya SKP ini cukup kontradiktif dengan pesan dari apa dari kurikulum. Yang pertama yaitu tentang IASP, yaitu mengamanatkan untuk membudayakan perilaku religius yang sesuai ajaran agama. Yang kedua agak kontradiktif dengan apa? Bahwasanya sekarang ini di sekolah itu tidak cukup hanya pengetahuan keterampilan tapi sikap dan religius. Yang ketiga bahwasanya jilbab itu adalah termasuk substansi bukan simbolik. Karena jilbab itu adalah dalam rangka menutup aurat wanita dan aurat wanita sudah jelas. Lihat waktu sholat wanita itu seperti apa. Orang yang biasanya nggak berjilbab pun kalau sholat kan juga nutup juga. Itu sebenarnya tahu kalau dia itu auratnya sampai situ. Yang ketiga, sebenarnya permasalahannya adalah mewajibkan kepada yang bukan agamanya itu yang salah. Jadi yang harus tapi mewajibkan kepada pemeluknya itu betul. Ini adalah opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.